bela diri di film itu. Hanya dengan melihat saja, dia bisa menirukannya. Namanya Zen, menderita autisme sejak kecil. Saat melihat orang berlatih tinju, dia sangat tertarik dan ingin mencobanya. Tapi latihan sederhana ini sangat mudah ia kuasai. Zen mulai mempelajari gerakan silat dalam film. Tak butuh waktu lama, dia bisa mengalahkan anak gemuk bernama Panda. Dia tidak sedang makan buah, tapi berlatih menangkap buah. Setelah latihan bertahun-tahun, Zen dapat menangkap bola yang dilempar oleh siapapun. Untuk membantu keluarga, dia pergi ke jalan bersama Panda. Dia mengandalkan tangannya untuk menghasilkan banyak uang. Bahkan kali ini, Zen mampu menangkap pisau lempar. Ternyata gangster datang dan membuat onar. Panda lalu mengajak Zen kabur, tapi dihentikan oleh gangster itu. Faktanya, gangster ini sama sekali bukan lawan Zen. Tak butuh waktu lama, Zen mampu merobohkan mereka. Tapi, siapa sangka, Zen yang sangat tangguh itu sangat takut dengan lalat. Dia bahkan menangis saat melihatnya. Suatu hari, ibu Zen terkena penyakit serius. Selama masa pengobatan, tentu membutuhkan banyak biaya, dan uang yang diperoleh Zen di jalanan tidak cukup untuk biaya pengobatan ibu. Hingga suatu waktu, Panda tidak sengaja melihat buku catatan. Di dalamnya tercatat nama orang yang berhutang gaji pada ibu. Ternyata, mereka sering mempermainkan ibu, dan tak kunjung membayar gaji ibu. Untuk mengobati ibu, Panda mengajak Zen untuk menemui orang-orang ini. Saat mendatangi orang pertama, mereka gagal menagihnya. Bos botak ini hanya menganggap mereka anak-anak. Dia tidak mau membayar hutang dan mengusir mereka keluar. Di malam hari, Zen tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kejadian tadi. Dia datang sendirian untuk menagih bos botak itu lagi. Tapi bos botak itu mengabaikannya, dan anak buahnya mendorong Zen. Saat itu, tiba-tiba aksi bela diri dalam film muncul di kepala Zen. Sambil membayangkan wajah pucat ibunya, dia adalah keajaiban dalam seni bela diri. Saat melihat film bela diri, hanya dengan melihat, dia bisa menguasainya. Tapi saat dia ingin menagih hutang, malah didorong ke lantai. Hal itu memicu kemarahannya. Jiwa bela dirinya tiba-tiba muncul. Zen langsung berdiri saat seorang pria menariknya. Dia langsung teringat gerakan di film dan menendangnya hingga tersungkur. Saat ini, dia seperti kesurupan Bruce Lee. Dia menendangi semua pria yang mendekatinya, menghajar mereka satu persatu. Tak lama kemudian, semua lawannya tumbang ke tanah. Bos botak yang ingin menyerangnya juga ditendang olehnya. Melalui bela diri, dia berhasil menagih hutang. Ini membuat Zen berpikir, jika ada yang tidak mau bayar lagi, harus dihajar sampai mau bayar hutang. Mereka datang ke tempat kedua. Bos tua ini mengeluarkan uang dengan santai. Mereka pikir untuk bayar hutang, tapi uang itu malah dilempar ke anak buahnya. Panda mencoba merebut uang itu, tapi dia tak bisa mendapatkannya. Zen tidak tahan lagi. Dia sangat tahu, hanya kekerasan yang bisa membuatnya bayar hutang. Dia meraih tas uang itu dan melakukan serangan. Saat yang lain ingin mendekatinya, Panda langsung membawa Zen kabur. Sampai di gudang, para preman itu masih mengejar. Mereka meremehkan Zen. Dia pikir Zen hanya seorang gadis kecil. Tapi Zen ternyata bisa bertarung dengan hebat. Tidak hanya lincah, tendangan kakinya juga luar biasa. Bos tua lalu melemparnya dengan kayu. Tapi Zen dapat menghindarinya dengan baik. Dia lalu memakai kaki gunting yang mematikan untuk mengunci bos itu. Lalu berdiri, menendangnya hingga jatuh. Melihat bos itu berdiri lagi, dia langsung melompat dan menendangnya lagi. Zen mengandalkan kekuatan lagi untuk mendapatkan tagihan kedua. Dia lalu membawa ibunya berobat. Kondisi ibunya pun mulai membaik, membuat Zen tersenyum lebar. Benar saja, Zen menemani ibunya siang hari, lalu menagih hutang di malam hari. Sampai suatu hari, ibu melihat bekas luka di sekujur tubuh Zen. Dalam sekejap, dia paham dan langsung memeluk Zen sambil menangis. Keesokan harinya, ibu menyuruh mereka berhenti menagih hutang. Dia lebih baik mati dan tidak ingin mereka dalam bahaya. Agar ibu tidak khawatir, Panda berjanji tidak akan mengajak Zen lagi. Dia lalu bergegas pergi sendiri. Namun, kali ini, dia ditangkap oleh geng lokal. Ternyata, ibunya dulu seorang gangster juga. Karena ibu jatuh cinta pada ayah Zen, dia mengkhianati geng. Ayahnya tak berdaya dan kembali ke Jepang, meninggalkan sang ibu yang sedang hamil. Selama bertahun-tahun, ternyata geng lokal ini sudah mencari keberadaan ibu. Dan kali ini, untuk menyelamatkan Panda, ibu harus menghadapi geng lokal itu. Abis sudah, ayah Zen yang mendengar berita itu, demi keselamatan keluarganya, dia datang ke sini lagi. Sementara Zen dan ibunya bertemu bos geng untuk berunding. Sementara Panda dipukuli habis-habisan di sini. Zen langsung melawan dengan gerakan hebat. Tidak butuh waktu lama,
bawahan geng lokal ini terkapar di tanah semua. Pada saat ini, ibunya ditawan oleh bos geng. Seorang pria kejang-kejang mendadak muncul. Setiap berjalan 3 langkah, dia selalu kejam. Tapi jangan remehkan dia. Setiap gerakannya merupakan serangan tak terduga. Dia seperti abnormal, tapi sebenarnya dia ahli capura. Ketika Zen baru melangkah, pria yang jago capura ini langsung menendangnya hingga jatuh. Gerakan hebat pria ini belum pernah dilihat Zen sebelumnya, sehingga Zen kesulitan melawan dan terus-menerus terkena serangannya. Jika bisa meniru gerakan capura ini, tentu Zen akan menjadi lebih hebat darinya. Zen terus mengamati gerakan pria itu dan mulai menirunya. Tendangan terbangnya berhasil dihindari Zen. Lalu dengan teknik yang sama, Zen memulai serangan balik untuk mengalahkannya. Zen bahkan lebih brutal dari musuh. Karena gerakan yang sama, keduanya pun terluka secara bersamaan. Tapi seni bela diri Zen adalah gabungan dari berbagai teknik. Dia terbang dan berputar, menendang dada musuhnya, hingga membuat pria itu tersungkur ke lantai. Tapi, saat ini, Zen juga kelelahan dan tak mampu bergerak. Di saat genting ini, ayahnya datang tepat waktu. Para gangster itu menyerangnya dengan pedang. Ayahnya, tanpa basa-basi, langsung menembaki mereka. Saat kehabisan peluru, dia merebut pedang musuhnya, lalu bertarung secepat kilat, dan menghabisi musuhnya satu persatu. Ibu mengambil kesempatan ini untuk kabur. Ayah lalu membantu ibu, dan melindunginya. Tapi, tanpa disangka, bos geng menyerang ayah dari belakang. Ibu pun langsung berdiri, menghadang pedang itu demi ayah. Mereka telah berpisah puluhan tahun, tapi harus bertemu dalam situasi ini. Apakah ini salam perpisahan? Ayah menjadi sangat murka. Dia menebas bos geng secara brutal. Gangster yang terlihat olehnya akan dibunuh semuanya. Saat ini, dia hanya berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Hingga akhirnya dia pun kelelahan dan jatuh ke lantai. Melihat kematian tragis ibunya dan ayahnya terluka parah, angkara murka di hati Zen benar-benar membara. Dia memegang 2 sarung pedang. Memang tidak setajam pedang, tapi kekuatannya benar-benar mewakili amarah di hatinya. Saat ini, kekuatannya tak ada habisnya. Dia terus menyerang dengan brutal. Melihat situasi ini, bos geng itu pun kabur. Tapi, Zen tidak akan membiarkannya. Zen mengejar dan menendangnya ke bawah. Saat bawahannya muncul, juga dihajar oleh Zen. Saat ini Zen, bagai dewa perang yang tak terkalahkan. Dia terus menghajar bawahan geng itu. Dan saat bos akan kabur, dia langsung melompat dan memukuli bos. Untuk balas dendam, dia menghajarnya hingga tewas. Zen menyelesaikan balas dendamnya, tapi ibunya yang tewas membuatnya sangat sedih. Hingga ayahnya pun datang dan memeluk ibunya. Akhirnya, Zen dan ayahnya tinggal bersama dan menjalani hidup yang baru. Benar-benar tak habis pikir. Pernahkah Anda membayangkan hanya melihat bela diri di TV? Sebuah tongkat kayu saja diayunkan bagai pedang samurai yang hebat. Akhir cerita. Sampai jumpa di